Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aulia Putri dengan NIM C1F021086. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Syariah akan menjelaskan tentang akuntansi syariah, hubungan syariah Islam, dan perkembangan transaksi syariah. Yang pertama yaitu ada pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah ialah suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya. Di dalamnya tercantum catatan-catatan yang representatif serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut yang bertujuan untuk membantu pengembalian keputusan yang tepat. Akuntansi syariah memiliki peran penting dalam keberlangsungan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia yang sebagian besar masyarakat adalah Muslim. Standar akuntansi keuangan syariah sudah dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI sebagai aturan baku yang mengatur pengoperasiannya. Para akuntan sepakat bahwa akuntansi adalah disiplin ilmu yang universal dan objektif. Awalnya memang sulit untuk menerima gagasan ketika ilmu akuntansi dihubungkan dengan beberapa prinsip agama karena masyarakat Islam menjalani bisnis di bawah prinsip dan asumsi yang sedikit berbeda. Namun, sekarang akuntansi syariah sudah diterima baik di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu tujuan akuntansi syariah. 1. Untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai terkait dengan penerapan, kewajaran, dan ketaatan atas prinsip dan etika syariat Islam. Kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Keempat, untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. 5. Diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Keenam, mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Lanjut, prinsip akuntansi syariah. Yang pertama yaitu prinsip pertanggungjawaban. Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal yang tersebut di mana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Secara konkret, transaksi yang dilakukan seorang pebisnis harus mempertanggungjawabkan, salah satunya ialah melakukan laporan keuangan. Kedua, prinsip keadilan. Keadilan yang berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Adapun adil yang dimaksud bersifat lebih fundamental dalam artian tetap berpijak pada nilai-nilai etika, syariah, dan moral. Ketiga, prinsip kebenaran. Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya, pada aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran. Selanjutnya yaitu hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada kegiatannya maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan bagi umat muslim. Perbedaan menurut ulama secara singkat dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah sebagai berikut. 1. Aktiva dalam akuntansi konvensional dibagi menjadi dua yaitu tetap dan lancar, sedangkan yang syariah dibagi menjadi harta berupa uang dan barang. Barang yang dimaksud terdiri dari barang milik pribadi maupun barang dagang. Kedua,
Dalam konsep syariah, barang seperti emas, perak memiliki kedudukan yang sama. Ketiga, konsep konvensional mempraktikkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan dan laba yang sifatnya mungkin, sedangkan syariah menentukan harga dan mata uang yang berlaku membuat cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko. Keempat, konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, sedangkan syariah membedakan antara laba aktivitas pokok maupun laba dari sumber yang haram. Kelima, konsep syariah memakai kaidah bahwa laba ada ketika ada perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang sudah terjual maupun belum. Laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperbolehkan. Selanjutnya yaitu perkembangan transaksi syariah. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Diawali dengan Mid-Gamer Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh pemerintah Mesir menjadi Nasser Social Bank pada tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank tahun 1975, tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg tahun 1978, Swiss tahun 1981, dan Denmark tahun 1983. Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Malaysia, bank syariah pertama berdiri di tahun 1982, sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian, dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Selanjutnya, sektor syariah yang sedang berkembang saat ini adalah transaksi investasi syariah, dan sektor keuangan non-bank transaksi ini terus mengalami peningkatan. Di antaranya 1. Obligasi syariah atau sukuk. Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional. Semenjak ada konvergensi pendapat bahwa bunga adalah riba, maka instrumen-instrumen yang punya komponen bunga ini keluar dari daftar investasi halal. Karena itu, dimunculkan alternatif yang dinamakan obligasi syariah. Sebenarnya, obligasi yang tidak dibenarkan itu adalah obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar bunga atau sistem riba. Kedua, pasar modal syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20 DSN MUI 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Ketiga, dana pensiun syariah. Salah satu yang menjadi dasar asuransi syariah adalah adanya perintah untuk saling tolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Quran Surah 52. Keempat, pendanaan proyek syariah. Konsep syariah ini intinya pembagian sama rata baik keuntungan maupun kerugian dalam setiap program ataupun proyek yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. 5. Real estate syariah. Hak untuk memiliki sebidang tanah dan memanfaatkan apa saja yang ada di dalamnya. Real estate yang dimaksud di sini merupakan pemberian kredit kepada nasabah. Transaksi ini banyak digunakan masyarakat khususnya di Indonesia karena tidak menggunakan sistem bunga, namun sistem bagi hasil yang diterapkan di perbankan syariah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.